Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Saiful di channel Kompusai. Di video kali ini Kompusai mau sharing tentang cara membuat penomoran bertingkat atau multi level list di Microsoft Word secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah penomoran bertingkat dimulai dari bab, kemudian ini subbab ya, kemudian di sini ada sub-subbab dan ini adalah sub-sub-subbab ya. Ini merupakan contoh daripada penomoran bertingkat. Nah, untuk membuat penomoran bertingkat ini kita bisa melakukannya secara otomatis. Jadi misalkan di sini saya akan membuat ya bab antara bab 1 dengan bab 2 ya. Kita perhatikan di sini ya, untuk bab 2 ini dengan subbabnya 2.1 ya. Di sini adalah bab 2. Misalkan kita akan membuat bab di antara bab 1 dan bab 2, posisinya di sini kursornya, kemudian saya klik heading 1. Nah, ini akan muncul bab 2 di sini. Bab selanjutnya akan menjadi bab 3 dan berurutan ya. Dan kita lihat subbabnya juga mengikuti daripada babnya ya, nomor babnya yaitu 3.1 daripada bab 3. Selanjutnya kita juga bisa membuat subbab misalkan di bagian ini ya. Nah, di sini kita cukup klik bagian heading saja ya, misalkan heading 3 di sini. Ya, kita isi dengan contoh. Kemudian juga kita lihat ya, ada navigation pane di sini, di mana kita bisa melakukan perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lainnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, sekarang gimana sih cara membuatnya? Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita pastikan sudah berada di tab home. Selanjutnya kita masuk ke grup paragraf dan kita lihat di sini, kita pilih multi level list ya, yang ini multi level list. Kita klik, lalu kita pilih define new multi level list. Selanjutnya kita klik tombol more. Nah, pertama kita akan membuat penomoran untuk bab terlebih dahulu ya. Kita pastikan kita sedang mengklik yang satu ini, kita pilih yang satu ini ya. Kemudian di bagian link level to style kita pilih heading 1. Untuk level biarkan level 1. Kemudian yang harus kita setting di sini adalah follow number width ya. Kita pilih yang nothing. Selanjutnya di bagian enter formatting kita hapus terlebih dahulu dan kita ganti dengan bab ya. Kemudian kita kasih spasi. Selanjutnya kita akan memilih number stylenya. Di sini kita pilih angka dengan format Romawi ya, Romawi yang kapital ini. Nah, kita sudah memunculkan di sini bab 1 ya, dengan tampilan bab 1 seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah beres untuk bab. Untuk bagian heading 1 kita lanjut ke level 2. Di sini kita sesuaikan link level to stylenya yaitu heading 2 ya. Dan levelnya juga sama, level 2. Dan kemudian di bagian follow number width untuk subbab dan sub-sub selanjutnya ya, kita pilih yang space. Oke, selanjutnya di sini di bagian enter formatting kita hapus terlebih dahulu, kita kosongkan. Lalu kita pilih include level number from. Nah, ini akan mengikuti level sebelumnya yaitu level 1. Maka di sini sudah ada level 1. Nah, kemudian kita kasih titik sekarang. Nah, sebagai pemisah ya, untuk penomoran bertingkat di bawahnya atau subbab. Kemudian di bagian number style for this level kita pilih yang ini ya, yang Latin, angka atau nomor yang Latin. Oke. Nah, di sini kan terdapat perbedaan ya. Yang di belakang ini nomor Latin, yang di depan ini nomor Romawi. Nah, untuk mengubah nomor Romawi ini menjadi nomor Latin yang seperti belakang, kita harus melakukan checklist pada legal style numbering. Kita centang atau checklist. Maka kita lihat angka Romawinya sudah berubah menjadi angka Latin ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat lagi level 3. Tentu saja di bagian heading di sini kita pilih heading 3 dengan level 3, menyesuaikan heading dan levelnya. Kemudian di sini pada follow number width ya, kita pilih space ya. Kemudian di bagian enter formatting seperti biasa kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, bedanya di sini lagi kita masuk ke include level number from. Di sini akan ada dua level ya, yaitu level 1 dan level 2. Ini level sebelum level 3 ya. Kita klik, kita pilih level 1.
Oke, ini akan muncul angka Romawi ya, 1, kemudian kita kasih titik. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini, kita pilih yang level 2. Kita kasih titik. Kemudian di bagian number style for this level, kita pilih angka yang Latin yang ini ya. Nah, untuk mengubah angka Romawi ini seperti biasa kita centang bagian legal style numberingnya. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya kita buat lagi ya, kita buat lagi level 4 di sini. Link level to style tentu saja kita pilih heading 4. Selanjutnya di bagian level kita sesuaikan dengan heading yaitu level 4. Dan di bagian follow number seperti biasa kita pilih yang space ya untuk sub bab ya atau sub selanjutnya. Di bagian enter formatting for number kita kosongin seperti biasa. Nah, di sini akan ada 3 level ya, 3 level sebelumnya. Oke, kita klik level 1 terlebih dahulu dengan angka Romawinya, kemudian kita kasih titik pemisahnya, balik lagi ke sini kita pilih level 2 ya. Kita kasih titik, kemudian balik lagi ke sini level 3. Kita kasih titik dan satu lagi ya karena ini tingkat yang keempat ya. Kita kasih lagi satu lagi ya, 1, 2, 3 yang ini. Seperti biasa untuk mengubah nomor atau angka Romawi kita checklist bagian legal style numbering. Oke ya teman-teman, untuk contoh tutorial ini cukup sampai level 4 saja. Silakan bagi teman-teman yang masih perlu level penomoran berikutnya tinggal sesuaikan seperti tadi settingannya ya. Oke, di sini sudah selesai, saya klik OK. Dan kita lihat di sini ya teman-teman akan langsung muncul ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, format hurufnya ini sesuai bawaan default daripada style Microsoft Word ya. Kita akan sesuaikan tentunya sesuai dengan ketentuan skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya. Caranya kita klik kanan bagian headingnya yaitu heading 1 ya, kita bereskan untuk heading 1 terlebih dahulu, kita klik kanan lalu kita pilih modify. Setelah itu di bagian formatting kita ubah jenis fontnya Times New Roman, kemudian dengan ukuran misalkan di sini 12, kita kasih tebal bold. Nah, ini contohnya dengan warnanya hitam otomatis ya. Kemudian untuk perataan bab itu biasanya di tengah ya. Kita kasih tengah di sini. Oke, ya, kita kasih tengah lalu kita klik OK. Dan kita lihat di sini perubahannya ya, teman-teman. Kita akan tampilkan navigation pane-nya. Ya, masuk ke tab view, kemudian kita centang bagian navigation pane. Oke, kita lihat di bagian heading ya, ini masih belum muncul. Nah, kemudian kita kasih judul babnya yaitu pendahuluan. Nah, misalkan seperti ini, dan biasanya, nah kita lihat di sini ya, sudah muncul ya bab 1 pendahuluan. Agar posisi judul bab berada di bawah nomor bab, biasanya kita menaruh kursor di sini ya sebelum kata pendahuluan, lalu kita menekan tombol enter. Nah, yang terjadi adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya agar ini posisinya berada di bawah ya? Kita harus memposisikan, membuat pendahuluan ini masih dalam satu paragraf dengan bab 1 tetapi berbeda baris, yaitu di baris yang kedua. Jadi caranya kita bisa menekan tombol Shift plus Enter. Tapi terlebih dahulu kita harus pastikan di sini tidak ada space ya, jarak antara bab 1 dengan pendahuluan. Oke, kita hapus space-nya. Setelah itu kita tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Lalu kita tekan tombol Enter. Oke, ya teman-teman, udah muncul dan kita lihat di sini ya headingnya tuh di bagian navigation seperti ini ya. Masih dalam satu paragraf tetapi di sini berbeda barisnya ya. Kalau kita perhatikan di sini beda baris tapi masih dalam satu paragraf. Oke, jika kita perhatikan di sini ya posisinya ini tidak sentris ya, kayak masih tidak lurus. Nah, ini terkait dengan indentation yang ada di sini. Nah, untuk men-setting ini agar ini benar-benar di tengah, kita bisa melakukan modify lagi di sini di bagian heading 1. Kemudian kita klik kanan, kita pilih modify. Setelah itu di bagian format, kita masuk ke format. Kita pilih paragraf. Oke, sudah masuk di sini. Kita perhatikan di sini di bagian indentation, bagian spesial yaitu hanging kita buang menjadi none. Oke, jika sudah kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini masih seperti ini ya, teman-teman. Kita tinggal klik lagi. Oke, heading satunya maka ini sudah berubah ya, teman-teman. Oke, kita akan membuat bab-bab selanjutnya ya. Saya akan percepat videonya.
Oke ya teman-teman, ini sudah beres untuk bab-babnya. Sebagai contoh sampai bab 5 saja di sini. Selanjutnya kita akan membuat subbab ya, subbab dan sub-sub selanjutnya dari bab 1 terlebih dahulu ya. Kita tekan enter di sini. Kemudian kita pilih heading 2. Nah, ini format fontnya ini masih seperti ini. Seperti biasa kita akan melakukan modify di heading 2 ini. Oke, kita ubah ini ke Times New Roman dengan ukuran 12. Bold, kemudian kita kasih warna otomatis. Untuk perataan kita biarkan aja rata kiri ya. Sekalian aja kita langsung modif juga bagian heading 3 dan 4 ya. Modify, kemudian Times New Roman ukuran 12 kita kasih bold dengan warna hitam otomatis. Lalu kita biarkan aja untuk perataan rata kiri, lalu kita klik OK. Sama selanjutnya untuk heading 4 kita klik kanan di sini modify. Setelah itu kita pilih Times New Roman untuk fontnya dengan ukuran 12. Kita kasih bold tapi kita buang juga miringnya ya, italiknya. Oke, untuk warna hitam otomatis perataan biarkan rata kiri. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita saatnya mengetik di sini ya. Kita klik heading 2 lagi. Nah, kita buat lagi subbab lagi ya, heading 2 ya, 1.3. Nah, ini berurutan ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan kita akan membuat subbab ya dari subbab manfaat penelitian ya. Jadi kita pilih yang heading 3 agak menjorok ke dalam, kemudian kita ketikkan di sini. Kita buat lagi di sini heading 3. Kita akan membuat lagi subnya. Kita pilih yang heading 4. Nah, sekarang kita buat lagi subbab seperti biasa ya, yaitu heading 2 di sini. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya penomoran bertingkatnya atau multi levelnya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Dan kita lihat di sini di bagian navigation ya, terdapat daftar heading yang di sini kita buat. Oke, kita bisa pergi ya dari satu bagian ke bagian yang lainnya ya. Oke, jadi sekarang selanjutnya kita bisa membuat atau menyusun naskahnya. Misalkan di bagian latar belakang ini ya. Kita misalkan sebagai contoh kita bisa ketikkan sama dengan run buka kurung 3,4 misalkan ya, seperti ini. Nah, ini contoh naskah yang ada di dalam judul atau subbabnya di sini ya, misalkan teman-teman. Oke, nah ini tinggal bisa kita edit misalkan, kemudian kita ganti fontnya dengan ukuran 12 gitu ya. Kemudian di sini kita menjorok ke dalam gitu. Nah, oke ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa buat di bagian rumusan masalah ya. Sama seperti tadi. Ya, ini dikit aja deh ya. 2 paragraf dengan 3 baris ya dari setiap paragrafnya. Oke, di sini kita ganti lagi ya. Atau bisa kita copy aja deh dari sini format Painter ya. Oke, maka jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, inilah contoh penggunaan atau cara membuat penomoran bertingkat atau multi level list. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe biar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.